Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurwaton dengan NIM 1930210136. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Sedangkan pengertian PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar anak memiliki kesempatan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, pengertian tema adalah gagasan utama yang akan digunakan untuk membingkai seluruh muatan materi pembelajaran selama anak mengikuti kegiatan. Tema merupakan topik konsep yang luas bagi anak seperti diri sendiri, lingkungan, teman, ataupun musim. Yang keempat, macam-macam tema yang dapat dikembangkan. Banyak hal yang di lingkungan kehidupan kita dapat menjadikan tema, karena pada dasarnya tema sebagai bingkai yang dipelajari anak. Lembaga dapat mengembangkan tema sesuai dengan kebutuhan dan stimulasi dan kondisi. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Kurnia, NIM 1930210110. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu manfaat dari tema. Manfaat dari tema itu sendiri yaitu menyatukan semua program pengembangan meliputi nilai moral agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, seni, menghubungkan pengetahuan sebelumnya yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru, memudahkan guru PAUD dalam pengembangan kegiatan belajar dengan konsep dan sarana yang dimiliki di lingkungan, menghubungkan bahasa satu dengan bahasa yang lain sesuai dengan berpikir anak sebagai topik bahasan. Selanjutnya yaitu aspek yang dibangun melalui tema. Aspek yang dapat dibangun melalui tema yaitu aspek sikap perilaku, di mana sikap beragama, perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, estetis, percaya diri. Lalu aspek pengetahuan, di mana dapat dikembangkan berupa pengetahuan tentang diri, keluarga, teman, guru, lingkungan sekitar, teknologi, dan budaya. Kemudian aspek keterampilan, di mana dapat dikembangkan berupa kemampuan berpikir, berkomunikasi, musik, dan karya. Yang terakhir yaitu tujuan tema pembelajaran PAUD. Dengan melalui tema pembelajaran, peserta didik akan lebih mudah mengenal suatu konsep pengetahuan. Meliputi tema pembelajaran dapat mempelajari sesuatu yang bersifat nyata atau konkret, dan melalui tema pembelajaran indikator perkembangan anak dapat tercapai secara optimal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip dalam memilih tema, yang kedua, teknik mengembangkan tema, yang ketiga, langkah-langkah pengembangan tema. Yang pertama yaitu pemilihan tema. Pemilihan tema dimulai dari hal atau topik yang terdekat dengan anak. Contoh tema yang terdekat dengan anak adalah diri sendiri. Pemilihan tema juga dapat disesuaikan dengan karakteristik dengan minat anak tersebut. A. Kedekatan. Artinya
tema dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak. Contoh tema misalnya diri sendiri. Dapat dikembangkan menjadi subtema aku dengan topik mengidentifikasi anggota tubuh, fungsi masing-masing dari anggota tubuh. Yang B yaitu kesederhanaan. Artinya tema yang dipilih sudah dikenal anak agar anak mudah memahaminya. Yang C yaitu kemenarikan. Artinya tema yang dipilih harus mempertimbangkan minat anak. Yang D daya dukung. Artinya pemilihan tema disesuaikan dengan kemampuan guru, tema dan ketersediaan sarana dan prasarananya. Yang E yaitu keinsidentalan. Artinya penetapan tema tetap bersifat fleksibel atau luas. Yang materi yang kedua yaitu teknik mengembangkan tema. Dalam kurikulum 13, pendidikan anak usia dini, tema tidak ditetapkan oleh pemerintah, melainkan bersifat fleksibel penetapannya oleh lembaga PAUD yang melibatkan seluruh guru pada saat pemilihan dan penetapannya. Teknik pemilihan tema dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu merumuskan tema dan objek tema. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan tema. Langkah yang pertama yang harus dilakukan pendidik adalah menetapkan tema apa yang akan dipakai untuk kegiatan belajar anak. Yang kedua, mengembangkan tema menjadi subtema. Yang ketiga yaitu menentukan subtema yang akan digunakannya. 13. Pendidikan anak usia dini, tema tidak ditetapkan oleh pemerintah, melainkan bersifat fleksibel penetapannya oleh lembaga PAUD yang melibatkan seluruh guru pada saat pemilihan dan penetapannya. Teknik pemilihan tema dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu merumuskan tema dan objek tema. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan tema. Langkah yang pertama yang harus dilakukan pendidik adalah menetapkan tema apa yang akan dipakai untuk kegiatan belajar anak. Yang kedua, mengembangkan tema menjadi subtema. Yang ketiga yaitu menentukan subtema yang akan digunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu program pengembangan yang dibangun melalui tema. Yang kedua itu penggunaan tema dalam pembelajaran, dan yang terakhir itu penerapan tema dengan kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Yang pertama itu program pengembangan dibangun melalui tema. Tema yang dikembangkan dalam pembelajaran harus dapat membangun program pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Berbagai program pengembangan dicapai melalui berbagai stimulasi pendidikan secara terintegrasi dengan menggunakan tema-tema yang sesuai dengan kondisi lembaga PAUD atau satuan pendidikan anak usia dini. Pada pelaksanaan tema dan kompetensi dasar dikembangkan menjadi muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, penggunaan tema dalam pembelajaran. Tema pada akhirnya digunakan dalam proses pembelajaran sehingga dapat membantu pendidik dalam menjelaskan konsep pengetahuan kepada anak. Penentuan tema tidak sekedar mudah ditetapkan, tetapi perlu memperhatikan berbagai prinsip agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mendalam. Keluasan tema tergantung pada kemampuan guru dalam penguasaan tema tersebut serta ketersediaan daya dukung pembelajaran. Yang terakhir itu penerapan tema dengan kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Muatan atau materi pembelajaran adalah topik-topik yang akan dipelajari oleh anak selama mengikuti kegiatan bermain selaras dengan tema, subtema, dan sub-subtema yang setelah ditetapkan. Dalam menentukan muatan atau materi pembelajaran adalah memperhatikan kesulitan atau kemampuan anak dalam mempelajarinya, karena apabila terlalu sulit dan mengakibatkan anak merasa tertekan dan akhirnya anak tidak
dan mengabaikan materi tersebut sehingga minat atau ketertarikan anak akan hilang. Muatan atau materi pembelajaran yang dipilih juga jangan terlalu mudah karena bisa mengakibatkan anak mengabaikannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin. Yang pertama yaitu transisi antar tema, yang kedua yaitu waktu yang digunakan dalam menggunakan tema, dan yang ketiga yaitu ada puncak tema, dan yang terakhir yaitu ada program kegiatan pendidikan TK, KB, dan TPA. Yang pertama yang akan saya bahas mengenai transisi antar tema. Transisi antar tema di mana setelah mengakhiri tema, guru harus dapat mengaitkan tema sebelum dan tema yang akan digunakan selanjutnya untuk membangun minat dan ketertarikan anak dalam memasuki kegiatan main di tema berikutnya. Nah, proses inilah yang disebut dengan transisi antar tema. Transisi antar tema dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu diskusi pengalaman anak terkait dengan tema. Nah, di sini anak bisa mengemukakan pengalaman anak terkait dengan tema pada hari itu. Yang kedua yaitu berkunjung ke sesuatu tempat terkait dengan tema, misalkan berkunjung ke kebun binatang. Yang ketiga yaitu membacakan cerita terkait dengan tema, misalkan membacakan cerita tentang binatang kepada anak yang mengandung nilai dan moral. Kemudian berdiskusi sesuai dengan pengalaman anak terkait dengan tema. Kemudian mengundang narasumber sesuai dengan tema, dan yang terakhir yaitu membuat setting lingkungan sesuai dengan tema. Materi yang kedua yaitu waktu yang dibutuhkan untuk setiap tema. Jadi tidak ada ketentuan jangka waktunya. Dengan kata lain, sebuah tema bisa dilaksanakan lama dan bisa juga singkat, tergantung dari keluasaan tema dan minat anak terhadap tema tersebut, dan seberapa luas guru untuk mengembangkan suatu tema tersebut. Jika guru tersebut dapat mengembangkan tema secara luas, maka waktu yang digunakan pun akan cukup lama. Untuk alokasi waktunya sendiri dapat dirumuskan pada awal semester dan untuk jangka waktu minimal 1 semester. Saya pada program semester atau prosem. Kemudian masuk ke materi yang selanjutnya mengenai puncak tema, di mana puncak tema ini diberikan kebermaknaan untuk pembahasan tema. Maka pada setiap akhir tema perlu dikokohkan dengan puncak tema. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara berdiskusi dengan anak tentang pengalaman yang terkait dengan tema yang sudah digunakan. Terus, mengajak anak untuk menceritakan kembali hasil karya selama penggunaan tema dengan teman, orang tua, atau keluarganya. Yang ketiga yaitu kunjungan lapangan dalam rangka penguatan kompetensi yang sudah dimiliki oleh anak tersebut. Dan yang keempat yaitu mengundang orang tua untuk kegiatan bersama yang berkaitan dengan suatu tema tersebut. Nah, misalkan dalam mengakhiri penggunaan tema kelapa, guru dapat melibatkan orang tua untuk membuat makanan di suatu lembaga PAUD ini dengan bahan-bahan dari kelapa. Misalkan ia membuat es kelapa, kue klepon, dan lain sebagainya. Selain itu, guru mengajak orang tua untuk mengekspresikan karya anak ini dari pohon dan buah kelapa yang telah dibuat oleh anak, seperti sapu lidi, kemudian gambar kolase, dan lain sebagainya. Nah, salah satu kegiatan puncak tema diisi dengan bazar yang memamerkan hasil karya anak untuk dilihat orang tuanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya yaitu program kegiatan pendidikan pada TK, KB, dan TPA. Di mana yang pertama yaitu program kegiatan pendidikan TK atau Taman Kanak-kanak. Nah, di mana pada TK ini berusia 4-6 tahun dan dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pada TKA dan TKB, di mana pada TKA ini rentan usia anak yaitu 4-5 tahun, sedangkan pada TKB rentan usia anak yaitu 5-6 tahun dengan jumlah pembelajaran minimal 5 hari di setiap minggunya, dan jam layanannya yaitu 2,5 jam. Adapun tema-temanya dalam tema ini yaitu ada tema aku, keluargaku, rumah, sekolah, makanan dan minuman, pakaian, kebersihan, binatang, tanaman, kendaraan, pekerjaan, rekreasi, air dan udara, air, negara, alat komunikasi, gejala alam maksud saya. Selanjutnya ada matahari, kehidupan kota, dan panca indera. Nah, itulah beberapa tema yang dapat membantu guru TK dalam melaksanakan program kegiatan bagi pendidikan anak di TK ini. Nah, dari sekian banyak tema ini telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi seorang pendidik ini juga dapat mengembangkan tema-tema sendiri sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik agar peserta didik tidak merasakan bosan. Selanjutnya yaitu yang kedua, program kegiatan pendidikan kelompok belajar atau KB. Jadi kelompok bermain ini adalah salah satu bentuk PAUD dalam jalur pendidikan non-formalnya yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun. Nah, pada KB ini
minimal layanan dalam 1 tahunnya itu ada 144 hari atau 32 sampai 34 minggu dengan minimal belajar yaitu minimal 3 jam. Materi belajar bagi anak usia dini dalam kelompok bermain ini dibagi menjadi 2 kelompok, yakni pengenalan diri sendiri, pengenalan perasaan, pengenalan tentang orang lain, pengenalan berbagai gerak, pengenalan komunikasi, dan keterampilan berpikir. Nah, itu pada usia lahir sampai dengan usia 3 tahun. Nah, untuk usia 3 sampai 6 tahun itu meliputi keaksaraan, mencakup peningkatan kosakata dan bahasa, kesadaran fonologi, wawancara atau wawasan pengetahuan, percakapan, memahami buku-buku dan teks lainnya. Kemudian ada konsep matematika, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial yang mencakup hidup orang banyak, bekerja dan interaksi dengan orang lain. Kemudian ada juga seni yang mencakup menari, musik, bermain peran, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknologi yang mencakup alat-alat penggunaan operasi dasar dan keterampilan, di mana proses yang menyangkut pengamatan dan eksplorasi seperti eksperimen, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Nah, materi-materi itulah yang dapat diterima dan diajarkan pendidik kepada anak-anak di kelompok bermain atau di KB. Dari materi-materi tersebut, sang pendidik dapat mengeksplorasi ataupun dapat mengembangkan materi-materi tersebut sehingga anak-anak itu tidak bosan dan jenuh dengan materi-materi mereka yang telah diterima pada kelompok belajar tersebut. Dan yang terakhir yaitu pada program kegiatan pendidikan TPA atau tempat penitipan anak, di mana tempat penitipan anak atau daycare adalah sarana pengasuhan anak dalam kelompok biasanya dilaksanakan pada saat jam kerja. Nah, daycare ini merupakan upaya yang terorganisasi untuk mengasuh anak-anak di luar rumah. Nah, dengan kata lain, TPA ini adalah layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat bagi anak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang orang tuanya bekerja. Nah, adapun peserta didik pada TPA yaitu anak usia lahir sampai dengan 6 tahun. Adapun keuntungannya dengan TPA ini adalah lingkungan lebih memperhatikan rangsangan terhadap panca indera. Yang kedua, anak dapat memiliki ruang bermain, anak lebih memiliki kesempatan berinteraksi dan berhubungan dengan teman sebayanya. Para orang tuanya mempunyai kesempatan saling berinteraksi dengan staf TPA yang memungkinkan terjadinya peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan tata cara pengasuhan anak. Anak dapat mendapatkan wawasan dari pengasuhan bertugas, dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah asuhan yang konsisten, interaksi sosial yang kerap, dan kesempatan untuk eksplorasi dan perbandingan anak orang lain dan kecil, agar setiap anak menerima perhatian yang cukup. Kemudian, jumlah dari layanan pembelajaran pada TPA ini yaitu dilaksanakan 3-5 hari dengan layanan minimal 6 jam. Nah, itulah program kegiatan pendidikan pada TK, KB, dan TPA. Jadi, pada program ketiga ini, anak itu harus sesuai dengan rentan usianya, di mana rentan usia TK, KB, dan TPA itu berbeda-beda, dan cara untuk menstimulasinya pun berbeda. Jadi tema yang akan dikembangkan pun itu bisa menggunakan tema yang sama, tetapi pembelajaran yang diberikan kepada anak itu harus sesuai dengan rentan usia anak, karena setiap rentan usia anak itu akan beda-beda juga cara untuk menstimulasinya dan memberikan pembelajaran yang tepat untuk anak. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi. Yang pertama itu penerapan tema dalam pembelajaran PAUD. Nah, di sini penerapan tema dalam pembelajaran PAUD sendiri itu merupakan pendidikan yang paling fundamental, sehingga perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Nah, penerapan tema ini sangat terbuka dalam artian satuan PAUD dapat menentukan tema yang akan digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan minat anak, situasi dan kondisi lingkungan, serta kesiapan guru mengelola kegiatan. Nah, penentuan tema ini tidak sekedar mudah diterapkan, tetapi perlu memperhatikan beberapa prinsip agar pembelajaran yang dilaksanakan lebih menarik dan mendalam. Kemudian, hal yang penting harus diperhatikan oleh guru itu dalam mengembangkan tema adalah kebermaknaan tema sendiri. Nah, dalam membangun pengalaman belajar yang bermutu bagi anak usia dini. Oleh karena itu, dalam menentukan tema menjadi penting bila diawali dengan identifikasi tema dan sekaligus ketertarikan anak terhadap topik tertentu, agar dalam penerapan tema pembelajaran anak pun bisa selalu berkembang, sehingga dalam penggunaan tema-tema pembelajaran guru dan anak menyesuaikan yang sudah ada. Nah,
Selanjutnya, pengertian metode pembelajaran. Metode ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Nah, ini berarti metode ini digunakan untuk merealisasikan atau mewujudkan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan. Di sini menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran itu dapat diartikan cara atau pola yang khas atau menciri khaskan dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. Nah, dalam kenyataannya, cara atau metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, khususnya metode pembelajaran di kelas efektif metode dipengaruhi oleh faktor tujuan, faktor siswa, faktor situasi, dan faktor guru itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak untuk mencapai kompetisi tertentu. Nah, metode pembelajaran dirancang dalam kegiatan bermain yang bermakna dan menyenangkan bagi anak. Kemudian bab yang selanjutnya itu ciri-ciri metode pembelajaran yang baik. Nah, di sini metode juga memiliki ciri-ciri yang baik. Nah, banyak metode yang bisa dipilih oleh seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap guru akan mengajar diharapkan untuk memilih metode yang baik atau disesuaikan dengan kepribadian anak. Di sini ciri-cirinya tuh adapun yang baik untuk proses belajar mengajar adalah yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materinya. Kemudian yang kedua, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik serta mengantarkan murid pada kemampuan praktis atau yang lebih mudah. Kemudian ketiga, tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya atau mengembangkan materi. Kemudian selanjutnya, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat atau anak diajak berpendapat. Dan terakhir itu mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat atau terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Nah, kemudian dalam penggunaan suatu metode pembelajaran harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu metode ini digunakan dapat membangkitkan motivasi, minat, dan gairah belajar siswa. Kemudian metode ini juga digunakan agar anak memberikan kesempatan untuk mewujudkan hasil karyanya. Dan masih banyak lagi lainnya. Nah, dari uraian tersebut ini diambil suatu kesimpulan bahwa suatu metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar bisa dikatakan baik jika metode itu bisa mengembangkan potensi peserta didik pada anak usia dini. Kemudian pembahasan dari saya yang terakhir itu yaitu prinsip-prinsip penentuan metode pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, guru dalam menentukan metode hendaknya tidak asal pakai. Guru dalam menentukan metode harus memiliki seleksi sesuai dengan perumusan tujuan pembelajarannya. Di sini prinsip-prinsip penentuan metode pembelajaran itu yang pertama itu prinsipnya itu motivasi dan tujuan belajar. Nah, di sini motivasi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam proses belajar mengajar. Belajar tanpa motivasi seperti badan tanpa jiwa. Demikian juga tujuan. Proses belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan yang jelas itu tidak akan terarah atau ambigu. Kemudian yang kedua itu prinsipnya, prinsip kematangan dan perbedaan individual. Nah, semua perkembangan pada anak memiliki tempo yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan. Karena itu, setiap guru agar memperhatikan waktu dan irama perkembangan anak, motivasi, inteligensi, dan emosi kecepatan menangkap pelajaran serta pembawaan dari faktor lingkungan dan sang anak. Kemudian selanjutnya itu prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis. Belajar dengan memperhatikan peluang ini sebesar-besarnya bagi partisipasi anak didik dan pengalaman langsung akan lebih memiliki makna daripada belajar verbal. Kemudian yang keempat itu prinsipnya itu berintegrasi pemahaman dan pengalaman. Selanjutnya ada prinsip fungsional, yaitu belajar merupakan proses pengalaman hidup yang sangat bermanfaat bagi kehidupan berikutnya. Dan yang terakhir itu prinsipnya penggembiraan atau prinsip dari metode belajar itu bersifat gembira atau senang. Belajar merupakan proses yang terus berlanjut tanpa henti sehingga seiring kebutuhan dan tuntutan yang terus berkembang, berkaitan dan berkepentingan belajar yang terus menerus, maka metode itu berprinsip mengajar jangan sampai memberi kesan memberatkan atau membosankan pada anak usia dini sehingga kesadaran pada anak untuk belajar cepat berakhir. Makanya ada prinsip penggembiraan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penentuan metode pembelajaran di atas, diharapkan dalam proses belajar mengajar dapat lebih efektif
dan efisien dan dapat mengoptimalkan tercapainya tujuan yang hendak dicapai. Karena dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, seorang guru bisa mempertimbangkan mana metode yang sesuai yang akan digunakan dalam proses mengajar sang anak. Sekian dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan metode pembelajaran, macam-macam metode pembelajaran, dan penerapan metode pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama yaitu tujuan metode pembelajaran ada untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individunya sehingga bisa mengatasi permasalahan dengan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Yang ketiga, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan belajar dapat dilakukan dengan cara yang terbaik. Yang keempat, agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana yang menyenangkan dan penuh dengan motivasi. Yang kelima, untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Yang keenam atau yang terakhir yaitu untuk mengantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran pendidikan anak usia dini menurut Permendikbud 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 tentang pendidikan anak usia dini lampiran 4. Yang pertama itu ada metode bercerita, yaitu cara bertutur dan menyampaikan cerita secara lisan. Cerita harus diberikan secara menarik. Yang kedua ada metode demonstrasi, yaitu dapat digunakan untuk menunjukkan atau meragakan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu ada metode bercakap-cakap, dapat dilakukan dalam bentuk tanya jawab antar anak dengan pendidik atau antar anak dengan anak lainnya. Yang selanjutnya ada metode pemberian tugas. Pemberian tugas dapat dilakukan oleh pendidik untuk memberi pengalaman yang nyata kepada anak didik baik secara individu maupun secara berkelompok. Yang selanjutnya ada sosiodrama atau bermain peran. Dilakukan untuk mengembangkan daya khayal atau imajinasi, kemampuan berekspresi, dan kreativitas anak yang diinspirasi dari tokoh-tokoh atau benda-benda yang ada di dalam cerita. Yang selanjutnya ada metode karya wisata. Metode karya wisata ini yaitu metode kunjungan secara langsung ke objek-objek di lingkungan kehidupan anak yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Yang selanjutnya ada metode proyek, yaitu suatu tugas yang berdiri atas rangkaian kegiatan yang diberikan oleh pendidik kepada anaknya, baik secara individu maupun secara berkelompok dengan menggunakan objek alam sekitar maupun kegiatan sehari-hari. Yang terakhir ada metode eksperimen, pemberian pengalaman nyata kepada anak dengan melakukan percobaan secara langsung dengan mengamati hasilnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan metode dalam pembelajaran anak usia dini. Dalam pembelajaran anak usia dini, karena di metode pembelajaran anak usia dini ini mencakup banyak sekali metode sehingga dalam penerapannya guru lebih baik mengutamakan apa yang diminati oleh anak agar anak memiliki kepuasan dalam setiap pembelajarannya dan selalu bertambah wawasan melalui metode-metode yang diajarkan dalam proses pembelajaran anak usia dini. Sehingga penerapan yang sangat baik itu adalah dengan menyesuaikan kepribadian dari sang anak dengan metode tersebut.